Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku sekalian? Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan memberikan sedikit pemahaman tentang bagaimana cara mendaftar di LIM PPDB SMA tahun 2021. Nah, untuk pendaftaran tahun ini ya kita menggunakan atau berbasis website yaitu https://sulselsiapppdb.com. Jadi kita akan masuk di link ini ya. Oke, nah di tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya itu ada beberapa jalur untuk masuk di SMA menggunakan website PPDB Siap Sulsel. Oke, baiklah anak-anakku calon siswa baru. Nah, kita langsung saja menuju ke websitenya ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan website resmi PPDB SMA Provinsi Sulawesi Selatan ya. Dan insya Allah akan terbuka hari Senin tanggal 14 Juni 2021. Nah, di sini ada beberapa jalur ya. Ada yang pertama afirmasi ya. Di mana jalur ini diperuntukkan untuk calon siswa yang memiliki kartu PKH. Jadi hanya kartu PKH yang bisa masuk di jalur afirmasi. Kemudian jalur yang berikutnya yaitu ada namanya jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Maksudnya ini adalah bahwa ada calon siswa ya yang bisa masuk ke sekolah SMA yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa menggunakan perpindahan tugas orang tuanya. Nah, sebagai contoh, misalnya orang tuanya sebelumnya, misalnya dia seorang karyawan swasta ya, misalnya awalnya dia kerja di perusahaan misalnya di Bosowa, di Makassar, tetapi ada mutasi untuk kerja di Maros. Nah, berarti dia bisa menggunakan surat mutasi orang tuanya untuk masuk ke SMA yang ada di Maros ya, atau SMA yang ada di Maros, misalkan di SMA 4 Maros. Nah, itu perpindahan orang tua. Ataukah orang tuanya seorang PNS, misalkan ada mutasi, misalnya orang tuanya awalnya dari Jawa ya kan, kemudian dimutasi ke Sulawesi Selatan. Nah, itu bisa masuk menggunakan jalur perpindahan orang tua atau wali. Kemudian ada juga jalur prestasi non akademik ya. Prestasi non akademik ini yaitu prestasi baik yang dimiliki oleh siswa sejak dia mulai kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Nah, prestasi di sini non akademik itu bisa dalam bentuk prestasi di bidang seni, dalam bidang sains, ya, bidang olahraga, kemudian bisa hafiz Al-Quran 5 juz dan seterusnya, kemudian mengikuti atau mewakili sekolahnya di lomba-lomba non akademik, misalnya pramuka, palang merah, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Nah, yang memiliki prestasi seperti itu non akademik itu bisa menempuh jalur non prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat atau penghargaan dari penyelenggara atau pemerintah jika lomba itu ditangani langsung oleh pihak pemerintah. Kemudian jalur berikutnya yaitu jalur prestasi akademik. Nah, di tahun ini jalur prestasi akademik itu masuk dalam jalur pemenuhan kuota. Ya. Artinya seperti ini. Misalkan jalur afirmasi belum istilahnya belum penuh rampung, nah, belum penuh kuotanya, nah, itu nanti prestasi akademik bisa dibuka. Atau perpindahan orang tua itu juga belum penuh,
non akademik juga belum penuh, kemudian sonasi juga belum penuh kuotanya, maka jalur prestasi akademik ini bisa dibuka. Ya, jadi prestasi akademik ini adalah jalur terakhir dan bisa saja tidak terbuka apabila kuota setiap sekolah SMA yang ada di Sulawesi Selatan terpenuhi dengan afirmasi perpindahan prestasi non akademik dan sonasi, berarti prestasi akademik tidak dibuka. Nah, itu maksudnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke jalur berikutnya, yaitu jalur sonasi. Nah, ini. Oke, jalur sonasi. Nah, untuk pendaftaran kali ini kita atau jadwal yang pertama terbuka itu adalah jalur sonasi. Oke ya. Nah, cara mendaftarnya seperti ini. Pertama ya, jadi buka dulu linknya di HP-nya atau di laptop ya. Nah, kita jelaskan, setelah menjelaskan jalur-jalurnya, saya akan jelaskan dulu menu-menu yang ada di website ini. Pertama, ini untuk SMA, ya bisa pilih SMA ya. Nah, SMK juga, nah, seperti itu. Kemudian beranda, beranda ini isinya semua ya. Ada mendaftarkan diri, pilih sekolah, dan seterusnya. Kemudian setelah beranda ada aturan, nah ini bisa diklik ya. Ini aturan, bisa dibaca-baca ya, landasan hukumnya, tata cara pelaksanaan, prasyarat peserta, di sini ada semua ya. Nah, silakan dibaca, ada rangkumannya di sini. Jika tidak memahami apa-apa yang harus dipenuhi. Jadi ini prasyarat peserta. Kemudian jadwal pelaksanaan ada, ini bisa dibuka ya. Kemudian daya tampung ada, silakan. Dasar dan cara seleksi di sini juga dijelaskan ya. Oke, untuk jalur sonasi. Kemudian lapor diri dan daftar ulang ini adalah untuk yang diterima atau yang sudah lulus ya. Oke, ini isi dari aturan. Oke, menu yang kedua ya, aturan. Kemudian menu yang ketiga itu adalah menu jadwal. Nah, di jadwal di sini sudah lengkap ya. Untuk jalur sonasi, jadi caranya melihat jadwal, klik saja sonasi sini ya. Nah, baru klik jadwal, muncullah jadwal sonasi. Nah, untuk jadwal sonasi, perhatikan pendaftaran itu hanya 3 hari, dimulai tanggal 14 Juni sampai 16 Juni 2021. Dan waktunya itu pukul 8.00 dan berakhir 15.00 ya. Jadi ini tolong diperhatikan ya, jadi jadwalnya dan waktunya. Kemudian selanjutnya setelah pendaftaran, langkah jadwal berikutnya itu ada namanya verifikasi dokumen. Nah, verifikasi dokumen ini ya dilakukan oleh pihak operator ya, baik operator sekolah atau operator provinsi. Nah, jadwalnya juga tanggal 14 sampai tanggal 17 Juni dan waktunya mulai pukul 8 sampai pukul 17.00. Nah, di sini sangat riskan di sini ya, bahwa jika operator sudah melakukan verifikasi, ada dua kemungkinan, yaitu pertama, berkas yang diupload oleh calon peserta didik itu bisa saja diterima, ya, bisa saja ditolak. Nah, makanya di waktu ini, di tanggal ini, peserta didik harus senantiasa mencek ya HP-nya atau laptopnya di website, apakah berkas saya ditolak atau diterima. Ya, jangan sampai sudah asik-asik mengirim data sudah padahal berkasnya ditolak oleh operator. Nah, pertama, jelas operator akan menolak berkas itu apabila ini aturannya. Ya, jika tidak sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan. Nah, ya untuk sonasi itu, ini ijazah atau SKHU sementara, akte lahir, NIK, buku rapor. Nah, ini ya. Kemudian KK ya paling akhir 1 Juni 2020 ini. Oke. Itu jadwal. Kemudian setelah verifikasi dilakukan sampai tanggal 17, maka tanggal 18 itu akan keluar pengumuman. Ya, tanggal 18 akan keluar pengumuman untuk jalur sonasi. Yaitu pengumuman ya mulai tanggal jam 8 sampai 00. Oke, setelah pengumuman,
Nah, langkah selanjutnya bagi calon peserta didik yang sudah dinyatakan lulus, silahkan lapor diri ya atau daftar ulang. Nah, cara daftar ulangnya juga di website ini, yaitu dengan mengklik menu daftar ulang paling kanan ya. Kalau kita buka website ini di laptop ya, kita lihat di menu paling kanan ini daftar ulang bagian lulus ya. Kalau di HP mungkin agak diperkecil ya, tapi kalau laptop begini ya, daftar ulang. Nah, ini juga daftar ulang ada waktunya, pukul jam tanggal 18 sampai 19 ya. Jadi bagi calon siswa yang sudah lulus jalur sonasi kemudian tidak mendaftar ulang pada waktu yang ditentukan yaitu 18 sampai 19 Juni, maka calon peserta didik tersebut ya akan dinyatakan gugur atau tidak lulus jalur sonasi. Oke. Nah, itu sekilas tentang menu jadwal ya, menu jadwal untuk sonasi. Oke. Kemudian ada lagi menu berikutnya, ini menu lokasi, boleh ya dicek, dilihat. Nah, ini tidak terlalu ya lokasi, ini lokasi sekolah bisa ya. Jadi Bantaeng, Baru dan seterusnya. Cari Maros, boleh dicari Maros, lokasi sekolah Semaban ya. Goa, Jeneponto. Kita cari Maros, ini lokasi. Kalau kita mau lihat ya. Nah, ini Kabupaten Maros. Nah, ini. Jadi SMA 4 Maros itu lokasinya ini. Ini titik koordinatnya ya. Oke. Ini sudah ya. Jalannya ya. Dia tidak pakai jalan karena kemarin alamat yang kami kirim yaitu hanya Pakalu. Ya. Jadi ini alamatnya ya. Ini koordinatnya. Kemudian menu berikutnya adalah menu alur. Ini alur ya, alur. Ini menu berikutnya yang kelima, alur. Nah, maksudnya di sini ini penjelasan saja ya untuk alur sonasi. Yang pertama itu calon peserta didik menyiapkan berkas persyaratan. Nah, ini yang saya upload kemarin di grup ya, menyiapkan berkas. Apa itu untuk sonasi? Yang pertama akta kelahiran, siapkan ya dalam bentuk file ya. Ya, ingat filenya yang sudah difoto boleh, tapi harus jelas dan bisa dibaca. Jadi cek dulu baik-baik sebelum dikirim, jangan sampai kabur dan sebagainya. Kemudian setelah akte kelahiran, kakak ya, setelah kakak ya akte kelahiran. Ini juga semua berkas harus jelas dan bisa dibaca. Ya, bisa dalam bentuk PDF filenya, bisa dalam bentuk JPG. JPG itu adalah hasil foto ya, bisa. Ingat harus jelas. Kapan dia tidak jelas dan tidak bisa terbaca oleh pihak verifikasi, maka otomatis berkas calon peserta didik akan ditolak ya. Yang berikutnya setelah akte kelahiran yaitu SKL, yaitu surat keterangan lulus sementara yang dikeluarkan oleh sekolah sebelumnya yaitu tingkat SMP. Nah, ini juga harus difoto atau di-scan dengan jelas dan bisa dibaca. Yang berikutnya adalah disiapkan juga berkas rapornya ya, mulai semester 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dan setiap semester ini filenya satu-satu ya, tidak digabung. Jadi satu file. Ya, ini nanti diupload juga di aplikasi dan diinput nilainya 5 mata pelajaran ya. Nah, nanti dilihat nanti kalau sudah terbuka. Nah, itulah persyaratan yang harus disiapkan. Nah, setelah persyaratan disiapkan, baik dalam bentuk file dan berkas, silakan masuk di website PPDB Sulsel. Ya, situsnya yang tadi yang saya sudah jelaskan. Ini ya, silakan masuk di sini. Nah, atau yang sementara terbuka ini. Kemudian berikutnya calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri. Ya, berdaftar mandiri ya, bisa di rumah atau bisa di mana saja dengan catatan akses internetnya bagus ya. Oke. Kemudian yang keempat, calon peserta didik baru mengunggah. Inilah yang dimaksud tadi, mengunggah atau mengupload ya, sama saja dengan dokumen persyaratannya, mengunggah. Makanya filenya harus dalam bentuk file supaya bisa diunggah atau diupload. Kemudian yang berikutnya, calon peserta didik baru memilih sekolah tujuannya. Jadi pilihlah sekolah tujuan ya. Ya, jadi silakan ini juga dalam memilih sekolah ini harus punya strategi yang bagus ya.
Misalkan ini sebagai contoh. Misalkan calon peserta didik serius atau ingin masuk ke sekolah, misalkan sekolah di sini SMA 4 ya. Nah, makanya cara memilih sekolahnya, misalnya kan 3 sekolah nanti itu muncul harus dipilih. Nah, jadi SMA 4 lah sekolah yang paling dekat yang harus kamu pilih. Kemudian kalau dipaksa untuk memilih sekolah yang kedua, pilihlah sekolah yang lebih jauh dari, dan seterusnya. Seperti itu ya. Karena otomatis sistem itu akan mengurut sekolah yang paling dekat dari posisi kakak, alamat kakak ya. Nah, biar kita memilih sekolah yang paling dekat terakhir, otomatis dia sistem akan mengurut nanti. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam, calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Ya, ini penting ini ya. Jadi setelah mengajukan, memilih sekolah, ya, mengupload dokumen, nah nanti diminta untuk mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Nah ini. Dan ini bukti pendaftaran ya, kalau kita menggunakan laptop dan printer sudah standby, ya bisa langsung kita cetak ya. Tetapi kalau kita menggunakan HP, nah file bukti ini bisa kita download dulu ya. Kita download dulu, kemudian kita simpan ke HP kita ya, bisa di-download dulu, nanti pergi cari printer ya. Oke, itu bisa. Jadi bisa di-download ini, disimpan di HP, tapi hati-hati disimpan baik-baik, jangan sampai tercecer, terhapus tanpa sengaja. Setengah mati lagi cari bukti ya, jika mau melapor ke sekolah yang dituju nanti. Kemudian berikutnya, operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Nah ini, pada saat operator sekolah melakukan verifikasi, calon peserta didik harus senantiasa standby di HP-nya ya. Maksudnya standby itu apakah operator menolak berkas atau tidak ya. Biasanya itu operator jika menolak ya, misalnya alasannya tidak kelihatan, kabur misalnya, kabur atau kakaknya tidak cukup 1 tahun terhitung tanggal Juni ya 2020 persyaratan tadi. Nah itu biasa operator mengembalikan. Oke. Kemudian yang ke-8, calon peserta didik baru melihat hasil pengumuman. Nah, hasil pengumumannya nanti ada di situs PPDB ya, di websitenya. Nah, kemudian dan calon peserta didik yang nyatakan diterima melakukan lapor diri secara online. Jadi lapor diri itu maksudnya masuk ke menu daftar ini, daftar ulang ya. Jadi ada menu daftar ulang. Nah, ini maksudnya lapor diri bagi yang sudah lulus. Kemudian yang terakhir, operator sekolah melakukan verifikasi ajuan lapor diri secara online. Nah, jika operator sekolah sudah melakukan poin yang 10 ini, berarti calon peserta didik sudah diterima di sekolah yang dituju. Oke, itu alurnya. Nah, kemudian menu berikutnya ya ada namanya pagu ya. Nah, pagu ini adalah jumlah kuota setiap sekolah yang ada di Sulawesi Selatan ya. Misalkan kita mau cek misalnya sonasi, saya mau cek berapa kuotanya sonasi untuk SMA 4 Maros ya. Kita masuk caranya, ketik saja di sini ya, SMAN, kemudian 4 spasi, kemudian Maros. Nah ini kita mau cek kuotanya. Nah, kita klik ini search ya. Nah muncullah ini SMA 4 Maros, sonasinya tahun ini itu kuotanya adalah 216 siswa. Nah inilah yang mau diterima ya di jalur sonasi. Oke. Nah ini kita mau cek. Sekolah lain juga bisa. Ya kita tulis saja sekolahnya di sini untuk cek sekolah yang lain, silahkan ya. Kemudian untuk jalur berikutnya bisa juga, misalnya saya mau cek jalur afirmasi, klik afirmasi di sebelah kiri ini, baru langsung masuk di pagu, kemudian ketik kembali SMAN 4 Maros. Nah search. Nah untuk jalur afirmasi, daya tampungnya atau kuota yang dibutuhkan itu hanya 43 siswa. Ya, seperti itu ya. Dan seterusnya, jika kita mau cek lagi perpindahan tugas orang tua, prestasi non akademik dan sebagainya. Nah, kita coba misalnya saya mau cek prestasi non akademik. Nah, klik ini linknya, kemudian masuk di pagu. Nah, kita masuk di pagu. Nah, kita di sini belum ya. Ini artinya
daya tampung Anda minta tidak ditemukan. Ini artinya belum dibuka ya. Iya, belum dibuka ya. Belum. Oke. Nah, setelah selesai semua ini, kita masuk ke menu yang berikutnya, yaitu menu daftar. Ini ada warna kuning ya. Nah, misalkan karena besok kita akan masuk atau hari Senin masuk di sonasi, klik sonasi. Nah, bisa langsung ke menu daftar ini ya, ataukah menu ini, link ini, silahkan ya. Oke, misalnya kita masuk menu daftar. Jadi klik dulu sonasi. Baru cari menu daftar di atas ya, yang menggunakan komputer atau laptop. Ya, menggunakan HP juga demikian ya. Begini juga ya daftar. Nah, karena pendaftaran ini kan mohon maaf, halaman ini dapat diakses pada tanggal 14. Jadi belum bisa terbuka ya. Jadi ini nanti tanggal 14. Misalnya besok jam 8 baru terbuka Wita. Nah, sampai 16 Juni 2021 pukul 15 atau pukul 3. Nah, ini dimanfaatkan betul waktunya ya. Jadi ketika ini terbuka ya, akan muncul form-form pengisian pendaftaran ya di sini, di bawah sini ya. Siapkan saja. Misalnya minta input input nick ya, input saja nicknya. Lihat kakak kartu keluarga. Jangan salah. Kemudian misalkan ada input NISN, nomor induk nasional yang 10 digit ya, silakan diinput. Kemudian tahun tamat dan seterusnya ya, inputlah data-data yang ada diminta di link ini ya, dan seterusnya ya. Kalau sini sudah terbuka. Oke. Kemudian setelah itu, setelah mendaftar, nanti link berikutnya kita lihat seleksi. Nah, ini seleksinya, ini belum dibuka juga ya. Nah, di sinilah pengumumannya nanti di hasil seleksi. Jadi pengumuman kelulusan kita buka di link ini. Ya, ini belum ya. Kemudian statistiknya juga di sini. Oke. Nah, kemudian daftar ulangnya di sini ya. Ini tadi saya jelaskan ya, daftar ulangnya. Nah, ini ya, untuk daftar ulang bagi yang sudah lulus di jalur sonasi. Dan jalur afirmasi juga demikian ya, seterusnya. Oke lah, baiklah anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru ya. Inilah mungkin yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana menggunakan, bagaimana masuk di aplikasi ppdbsulsel.com ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan baik. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.